Kalau misalkan emang lo memilih untuk melakukan itu ya pasti harus safety can be fun. Pasti. Jangan malu Harus beli safety. kondom, men. Itu dia. Teman-teman, selamat datang lagi di YouTube channel Psycho Mars. Masih dengan kakak Bobby yang dari tadi setiap pembukaan video gue tangannya begini mulu. Remes tete mulu. Itu gerakan ngeremes tete, men. Oh gitu ya? Iya. Gue gak begitu soalnya. Teman-teman, ini gue masih ngebahas tentang cinta satu malam. Kita diskusi tentang cinta satu malam. Panas bro. Panas ini. Mukanya udah merah dari tadi nih. Anjir, ini gak ada alkoholnya padahal. Kalian bisa nonton dulu video pertamanya, linknya ada di sini nih. Kalian bisa masuk ke situ biar kita ngobrolnya nyambung, oke? Abis itu ini video selanjutnya. Kira-kira udah berapa banyak tuh kalau lo ingat-ingat yang one night stand sama lo, mau berbayar nggak berbayar? Ya kan tadi lu bilang jangan hitung jumlah, 20 mah ada. Iya, diperjelas aja. Anjir. Udah kelihatan nih guys, sampai luar kota juga disingkat. Ya itu sih, lupa. Lu jumlah pastinya lupa. Ratusan ada? Kagak juga sih menurut gue. 100. Kagak juga menurut gue, kagak. Oh iya? Kagak. Oh. Tapi kayak 20 mah lebih. 50 dari 50. Kagak tahu gua. Lah jadi nego. Lupa gua anjir. Lupa gua. Tapi lo nggak takut gitu gak? Kena penyakit gitu? Pada saat HIV itu enggak ya. atau hepatitis? Pada saat itu enggak ya, Bang. Enggak kepikiran. Serius lo? Serius gua enggak kepikiran itu gua. Lupa. Anjing lupa. Lupa, coy. Tapi safety can be fun. Gua selalu safety. Gua selalu bawa pengaman. Kemana-mana berarti di kantong lo atau di tas lo Pada tuh saat ada, itu gua bawa. Anjir. Stay tuh tetep tuh di deket lo berarti tuh ya. Selalu. Jadi kan waktu Emang kalau di tempat pijet, di tempat gitu nggak disediain? ada yang disediain ada yang enggak. Ya kalau disediain ya stok gua aman, kalau nggak disediain ya udah stok gua berkurang paling, udah gitu doang. Gua pernah waktu itu dapat kerjaan keliling 8 kota. 8 kota ya, Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, Makassar, Manado, Balikpapan, Medan. 8 kota lah pokoknya. Nah berarti 8 kota Jogja. itulah yang sudah pernah dia cicipi? Itu selalu gua bawa. Setiap mau berangkat gua pasti beli. Oh iya? Gimana cara lu belinya kak? Yelah ke minimarket, Mars. Enggak, karena banyak nih kak teman-teman gue yang enggak berani atau malu-malu tai kucing untuk beli kondom. Ih, Sumpah, lu punya KTP kagak? mau punya nggak punya, ya kalau nggak punya nggak boleh. Iya. Tapi kalau punya pun mereka nggak maksudnya malu gitu loh. Itu kenapa lu malu? Lu selama punya KTP itu kan barang diperjualbelikan untuk kalangan umur tertentu, apalagi terutama yang udah dewasa, yang udah punya KTP, yang udah dewasa secara umur ya. Dan itu barang legal. Iya. Kalau hal yang legal lu takut ngapain? Tapi lu berani ngelakuin yang nggak legal. Lah itu kan legal gua Enggak beli. yang ilegal. Gue beli kondom kan legal. Ya iya, tapi kan bersetubuh dengan lawan jenis yang bukan pasangan lo, bukan pasuntri, itu kan ilegal. Lah pada malam itu dia pasangan gue. Ah, tai banget anjing. Lah iya dong. Gue sebel banget, boleh toki dia. Kenapa lu tanya jawab gue? Toki kali ya? Gimana, setuju gak nih? Benar, Ya kan udah malam itu kan dia pasangan gue. Benar, gak ada yang salah. Iya dong. Hanya malam itu tapi Hanya malam itu. Gak nyampe Ngomongin one pagi night stand, juga kan? Gak nyampe pagi juga Iya, lagi. nggak nyampe pagi juga kadang. Iya gak? Tapi lu tahu gak tuh namanya dia siapa? Kadang kagak coy. Kadang juga gue lupa, udah lupa. Itu tuh. Kadang juga pakai nama palsu. Anjing. Lu nama palsu lu siapa kalau mau one night stand? Lah Robert. Goblok. Anjing. Robert gak tuh? Ah, kelakuan dari Bobby jadi Robert. Ika, ya ampun. Nah itu gue heran tuh sama temen-temen gue tuh banyak banget kak yang Kenapa? gak berani beli kondom. Tapi Kenapa berani nggak berani ngelakuinnya. Karena malu. Cih goblok ya. Iya. Ya gue sih santai, gue ke minimarket ya. Tinggal masuk, Datang karena kan biasanya kalau kasir. kondom di kasir kan. Iya. Mbak, kondom 1. Yang mana mas? Kan masih milih. Ya itu aja tuh gitu. Fiesta.
Strawberry, udah. Kenapa strawberry? Wangi. Enggak yang dol. Enggak, gue beli strawberry. Udah, akhirnya udah beli, bayar udah. Balik cabut gue. Enggak ditanyain apa-apa kan? Kagak ditanya apa-apa. Tuh. Iya, ngapain lu malu? Jadi jangan takut men. Maksudnya daripada ya, kalau gue lebih mending kalau memang lo udah seksually aktif dan lo menjajahi para lubang-lubang di luar sana, safety can be fun mendingan. Iya, menurut gue mendingan lo preventif gitu loh. Itu kan hal preventif kan. Gue membeli itu untuk pengaman gue gitu kan. Dibanding lo berani melakukan hal itu tanpa pengaman, ya resikonya lebih besar. Iya benar. Gue bukan berarti tidak punya resiko. Iya. Tapi paling enggak gue preventif. Iya. Gitu. Udah ada tindakan pencegahan duluan iya, guys. Iya, minimalisir resiko. Berarti lo nggak takut pada masa itu benar-benar emang nggak kepikiran ya? Nggak kepikiran untuk takut apapun, takut itu penyakit itu nggak takut, nggak kepikiran. Serius gak kepikiran beneran. Baru sekarang kepikiran, oh iya gitu. Bisa ya, lupa gua sih. Cek darah besoknya cek darah. Belum terlambat kok cek darah coba. Nah, udah bertahun-tahun yang lalu. Tapi sekarang masih nggak? Masih ada kepikiran gitu nggak? Ngomongin masa sekarang, masa lalu lah. Gitu. Ya takut ya. Jangan nanti ada yang nonton. Pusing nanti. Masa sekarang, kepikiran ada. Kepikiran masih ada. Kepikiran ada. Padahal udah punya pasangannya tetap boy, yang bisa just ya, baby. Ya, kepikiran ada, tapi melakukan atau tidak kan itu sekarang enggak. Oh. Gitu. Terus kalau masa itu lu menggebu-gebunya rasa keinginan lu kenapa emang? Kebutuhan biologis sih, balik lagi. Cuma itu doang alasannya? Alasannya itu doang. Nggak ada perasaan suka kah, perasaan sayang kah, perasaan apa gitu? Apalagi yang berbayar ya sih, kagak ada perasaan. Nggak gini, di kepala gue ya, di kepala gue menurut gue untuk lo tidak masuk ke ranah pelecehan seksual, mendingan berbayar, mendingan gak pakai perasaan, gitu. Profesional dong. Iya profesional gitu loh. Saat itu udah bayar, udah selesai, ya udah gitu. Lo udah keluar, dia juga udah selesai melakukan tugasnya. Udah. Nggak ada perasaan, gue nggak perlu khawatir. Oh dia akan kepikiran sama gue, nggak perlu. Gitu sih. Atau gue nggak akan kepikiran, wah ini persahabatan gue atau pertemanan gue akan berantakan gitu karena ini orang temennya temen gue gitu-gitu, nggak akan kepikiran itu gitu. Tapi menurut lo nih ya, laki-laki yang suka jajan di luar atau melakukan one night stand itu penjahat kelamin nggak sih? Bukan laki-laki doang sih, sebenarnya perempuan juga ada yang kayak gitu ya. Iya. Makanya ada yang namanya gigolo. Karena perempuan juga jajan. Oke. Ada yang namanya brondong. Ya. Karena perempuan cari yang gratisan juga ada. Iya. Buset disembur asap. Menurut lo kayak gitu penjahat kelamin nggak? Kategori jahat adalah ketika dia melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Itu baru jahat. Itu menurut lo? Menurut gua. Tapi berarti gini, kalau misalkan itu balik konteksnya gue ya. Gue melakukan itu kepada orang yang menjadi pasangan gue malam itu. Dalam posisi itu pada saat itu adalah gue tidak melakukan tidak merugikan dia. Oke. Sama-sama menguntungkan. Mau berbayar ataupun tidak. Gitu ya. Kalaupun yang berbayar dia dapat keuntungan finansial, yang nggak berbayar sama-sama puasan. Pada saat itu sih itu. Soalnya banyak arti dari penjahat kelamin yang banyak dimaknain tuh kayak lo having sex sama banyak orang, itu lo udah penjahat kelamin. Karena lo nggak bisa stick with one gitu. Ya itu menurut gue sih
bagi gue itu persepsi yang salah. Karena Bagi menurut lo kata penjahatnya iya, itu adalah yang tadi. Yang tadi ketika gue atau ya misalnya gue melakukan hubungan itu tapi gue merugikan orang lain gitu. Berarti contoh simpelnya kayak pemerkosaan itu baru penjahat kelamin kan suka begal ada payudara apa segala macam gitu gitu. Itu merugikan orang lain gitu kan. Ada kan berbagai macam kasus ya, kalau nggak salah di Indonesia juga ada gitu kan, dia memperkosa beberapa banyak cewek perempuan gitu kan ya, akhirnya jadi kasus ya, itu penjahat kelamin gitu loh. Tapi kalau menurut gue pada saat itu gue enggak, karena gue tidak sama-sama menguntungkan. pasangan gue untung, gue juga untung, berbayar maupun enggak, tapi walaupun akhirnya lo nyesel kalau berbayar kadang kalau kemahalan dan gak enak. Iya itu. Lalu selain itu doang, anjing kemahalan nih, goblok ya. Ternyata di toko sebelahnya lebih murah. Dan lebih bagus lagi. Ya itu, akhirnya pindah lah ke toko sebelah. Bulan depannya pindah ke toko sebelah. Toko itu close dah lu. Gak member lagi situ. Lu kriteria milih ceweknya ketika mau ngelakuin one night stand kayak apaan? Yang dari berbayar dulu. Ya pasti fisiknya yang oke lah. Tapi kan milih di situ ya hanya cewek yang ada di situ kan? Iya, yang ada di situ. Kalau di tempat pijat emang lo bisa milih siapa yang mijet lo? Bisa cuy. Oh gitu. Bisa, mereka fashion show dulu, Mars. Demi Gua kasih apa? tahu ya, tempat pijat itu mereka set. Oke Mas, terapisnya mau yang mana? Ada foto. Ada yang saya anterin ke roomnya ya. Oh iya boleh dianterin ke room. Anterin 5. Set. Wih. Ada yang cocok Mas? Enggak ada. Pilih lagi. Datang lagi 5. Oh yang ini aja. Oh di sana. Oke Mas. Siap-siap dulu dia. Oh gitu? Gitu. Oh. Pantes ya. Temen gue juga ada begitu Kak, tapi dia lewat BBM tuh. Jadi BBM. foto-fotonya cewek, foto-foto terapisnya ada di BBM, di kontak BBM. Jadi dia tinggal milih doang tuh. BBM sekarang udah kagak ada coy. Gila zaman dulu banget. Kan main. Terakhir tuh ini. Bukan Kakao Tok. Bitok tuh anjir. Bitok tuh open BO sekarang udah ditutup sih gara-gara banyak open BO tuh. Di Line juga banyak banget anjir open BO. Sumpah banyak banget. Untung gue gak ada main Line deh. Open BO di Twitter juga banyak banget ke open BO. Oh iya? Sumpah. Waduh, gue belum main Twitter lagi. Oke lah, gue main Twitter lagi. Gak tau. Kagak ya. Asik canda ya. Kalau yang gak berbayar, kriteria lu memilih untuk pasangan untuk one night stand? Waduh, itu biasanya semabok-maboknya lu, tapi lu tetap masih bisa ngeliat, bening nih bening gitu, nih gitu. Biasa begitu. Dari pasti tete gede kah, pantat gede kah? Oh iya, dong tete dong. Anjing. Habis itu muka gue dicemoohan. Tete dong, buset. Toeng, anjir, goblok. Gambar tetean, lingkar gambar tetean sekalian an. Aduh. Iya sih. Ya biasanya gitu. Biasanya karena apa? Ya lingkungan mendukung pada saat itu gitu loh, ketemu orang baru, ketemu ya misalnya klien atau vendor yang waktu itu nongkrong bareng gitu-gitu, ya udah akhirnya dikenalin kayak gitu, dia berangkat pada saat itu. Tapi lo nggak nyesel Pak? Masa sekarang ya, lo nggak ada perasaan nyesel bahwa lo pernah ngelakuin one night stand? Nggak ada. Karena memang pada saat itu gua di masa lalu itu ya emang itu udah cerita gua masa lalu itu. Istilahnya itu jadi pengalaman ya lo. Udah ya itu lah. Apa yang terjadi di masa lalu ya udahlah. Gak usah gua sesalin gitu. Nggak ada yang nyangkut. Nyangkut apa nih? Pernah nggak sih yang nyangkut yang lo ngelakuin one night stand? Nggak berbayar. Terus nyangkut gitu, pernah ada akhirnya jadi kontakan lah. Oh ada. Oh iya. Tapi sekarang enggak ya? Oh iya. Sekarang enggak. Maksud gua pada masa itu ada yang sekali terus habis itu tetap kontakan. Jadi dua kali, tiga kali. Ya ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat, ada yang Tapi kelima. statusnya jadi jelas nggak? Enggak.
teman tapi ML aja ya? Iya, benar. Bener-bener cuma stay di teman tapi ML? Iya. Gak ada perasaan atau tujuan untuk lanjut? Ya karena pada saat gue sering melakukan hal itu, gue memang sedang tidak ingin berkomitmen. Oke, I see. Itu. Tapi ketika lo lagi ada dalam satu komitmen, lo masih melakukan itu nggak? Pada saat itu? Pada saat itu, berbayar maupun tidak berbayar? Sama pasangan gue. Ya misalkan pada masa lalu nih, lo udah punya pasangan nih. Punya pacar gue. Lo masih berbayar, masih melakukan one night stand dengan berbayar maupun nggak berbayar nggak? Ada yang pernah. Tapi biasanya berbayar. Aduh. Kan lo udah punya pasangan Kak? Ya sekali lagi. Kenapa lo mau untuk membuang Ya karena waktu itu kan mungkin ya ada beberapa pasangan gue yang tidak gaya pacaran nggak kayak gitu. Gitu. Akhirnya biasanya pindah lah ya. Pindah lah. Berbayar lah paling nggak. Gitu. Jadi ketika gue aman lah, nggak ada track message ataupun jejak digital nggak ada. Anjing. Ya soalnya kalau yang nggak berbayar kadang-kadang ada jejak digital dong pasti dong. Ya nggak sih? Nggak mungkin lo nggak chat-chatan ya nggak? Oh iya benar. Iya dong. Benar. Tapi kan kalau berbayar, misalkan lo open BO, lo pernah ngelakuin open BO nggak? Biasanya ya kalau pada saat itu zaman itu gue pilih yang berbayar, gue bukan yang open BO. Oh, lo langsung datang ke spotnya? Iya. Jadi lo langsung pilih? Iya, jadi gue nggak punya tuh kontak nomornya siapa itu, nggak punya. Jejak? Iya dong. Itu menghilangkan jejak dengan sangat iya, pintar. Pilihanmu, teman. Bener, itu jangan sampai ada riak di hubungan pacaran gue waktu itu. Walaupun akhirnya putus juga. Jadi lo sangat menikmati lah ya masa-masa itu ya? Pada saat itu ya? One night stand membuat kesan Iya dong. yang sangat berarti. Anjay. Iya dong. Berarti udah cukup ya eksplorasi lo untuk sekarang? Cukup. Asik men. Cukup sih. Keren. Cukup pengalaman lah, cukupin lah gitu. Cukup-cukupin tai. Akhirnya ujungnya itu lo cukup-cukupin lo. Itu kan berarti terpaksa Kak? Ya terpaksa apa sih kagak, pokoknya pada saat itu udah cukup gitu loh, cukupin dah gitu. Ketika gue udah berkomitmen ya udah itu cukup yang itu gitu. Baik. Berarti bagus bisa ngerem. Emang harusnya gitu sih mas. Harusnya ngerem ya. Harusnya ngerem. Tapi menurut lo fine tuh. Gue nggak tahu ya kenapa. Gue masih ngeganjel ketika memang lo sudah berpacaran. Karena menurut gue ketika lo sudah berpacaran dulu ya. Definisi selingkuh menurut gue itu ketika lo keluar jajan, itu menurut gue udah selingkuh. Iya. Tapi akhirnya nggak tahu nih ada yang itu bener kah atau enggak. Akhirnya gue berpikir bahwa selingkuh itu ketika lo main hati. Tapi ketika lo hanya keluar untuk jajan, itu nggak selingkuh. Ya gini, gue yakin 90% laki-laki di Indonesia itu pernah selingkuh. Gua yakin. Gitu. Dalam hubungan walaupun lu berpacaran ya, apalagi masih pacaran, anjir. Gini, waktu gua masih berhubungan pacaran, pikiran bahwa she is the one, I'm the only one for her, itu gua ilangin. Kok gitu? Iya. Itu gue hilangin karena kalau menurut gue kalau waktu masih pacaran lu masih labil lah, lu masih ada pilihan, ada ya dan tidak untuk lanjut ke hubungan ke jenjang berikutnya. Tapi padahal itu udah salah satu tahap untuk harus menentukan iya kan. Tapi gini, ini juga yang maksud gue sharing, bisa gue sharing ke teman-teman. Pada saat pacaran gue memang tidak di gue tidak menjadikan she is the one, dan gue juga tidak menjadikan I'm the only one for her. Gue kalau ceweknya gue nggak tahu gitu ya. Gue tidak mengkategorikan itu karena ya sekarang banyak hal yang terjadi. Maksud gue lo pacaran lo baru gara-gara masih banyak
masih banyak lu apa sih perbedaan-perbedaan yang harus lu satuin gitu kan. Banyak perbedaan yang intinya kan emang semua orang pasti banyak perbedaan gitu loh. Dan belum tentu juga lu akan sanggup untuk nyatuin itu gitu. Jadi ya kenapa harus lu paksain kalau emang perbedaan itu nggak perlu gua harus perjuangin gitu loh. Itu memberikan lo alasan untuk bisa jajan. Bukan memberikan alasan gue bisa jajan, tapi gue mengkategorikan gue jangan jadikan gue yang nomor satu buat lo dulu gitu. Kalau emang lo dapet cowok yang lebih baik dari gue silahkan gitu. Oke. Dan gue juga begitu gitu loh. Itu kalau gue tangkap ya, itu hampir sama definisinya dengan open relationship, Kak. Open relationship. Ya. Tapi tahan dulu itu di topik selanjutnya aja. Oke lah kalau gitu. Jadi topik selanjutnya. Tapi intinya pada saat masa itu kita pacaran, ada maksud gue berpacaran sama pasangan gue waktu itu. Memang tadi gue nggak sampai ya, tapi di gue tidak menjadikan dia nomor satu. She is the only one, terus I'm the only one for her. Gue nggak menjadikan itu karena masih berproses kan, masih berproses. Oke, ini perbedaan ini masih bisa gue perjuangin apa enggak sih? Once gue udah sampai di titik, oke, ini perbedaan ini udah bisa gue perjuangin. Oke, gue akan move ke yang berikutnya. Ya udah pada saat itu stop lah. Yang gitu-gitu. Ya berarti tahu lah ya kapan harus ngerem. Iya. Dan kapan harus bermain. Betul. Dan pada saat gue masih merasa ini banyak perbedaan yang belum bisa gue perjuangin, ya udah, gue masih seperti itu waktu itu. Pada masanya. Itu perlu ditekankan. Bikin gerah. Konten ini kenapa bikin gerah? Lu kenapa ngundang gue sih kayak begini, kampret anjing. Oh iya tentu. Bangke lu ya. Karena saya paling senang membuka aib Anda. Kali. Juga. Konten yang lain gitu loh. Topik yang lain. Gak bisa Kak, pencitraan lu gak bisa dibaik-baikin. Anjing. Aduh. Gue ngerokok dulu. Gerah coy itu anjir. Berarti pengalaman One Night Stand cukup berkesan lah ya, sekarang menjadikan lo cukup untuk itu jadi pengalaman yang membuat lo belajar banyak hal dong. Iya dah. Ya kan? Banyak hal, terutama masalah pergaulan lah. Jadi ya gue tau lah adik-adik gue gitu kan. Kak begini kesini. Gue tahu di ujungnya kemana. Gitu. Tahu lah gue dah ya udahlah gitu. Tapi menurut lo sebenarnya kita fine nggak sih ngelakuin itu? Kita kan belum pernah. Enggak maksudnya. Bukan. Kita tuh kata ganti gitu loh, anak muda. Ya kalau lu nanya gue pelaku, iyalah. Pada saat itu gue pelaku. Tapi ketika saat lo sekarang, lo berpikir anak muda sebenarnya ini nggak sih melakukan itu? Oh iya, ya udah kalau anak muda sekarang ya kan, ya udah gitu. Nyebelin banget anjing. Kalau sampai lo melakukan hal itu, ya menurut gue sih udah, ya udahlah gitu, oke aja gue. Tapi kalau kamu melakukan itu sama orang di circle gue, saya injak kamu punya leher. Saya injak kamu punya leher. Aduh ngilu gue. Aduh bangsat. Berarti ya teman-teman kalau misalkan itu pilihan sih, balik lagi ya. Itu pilihan kan lo mau ngelakuin one night stand atau enggak. Cuman kalau menurut gue sih ya kalau misalkan emang lo memilih untuk melakukan itu ya pasti harus safety can be fun. Pasti. Jangan malu beli kondom, men. Itu dia. Beli kondom doang dan lo bayar. Dan lo legal melakukan hal itu. Iya. Beli kondom tuh legal. Itu Kak masalahnya. Itu dia. Orang Indonesia cenderung masih punya rasa malu, masih punya rasa minder untuk beli kondom. Daripada lo kena raja singa. Anjing. Raja singa. Iya. Penyakit apaan tahu itu ya dia. kan? Beli kondom legal loh, beneran. Beli kondom legal. Iya. Yang ilegal adalah lo melakukan hal itu dengan orang yang lo paksa. Itu Betul. yang ilegal. Itu yang ilegal. Betul.
pasti udah langsung itu udah ada Itu hukumnya. penjahat. Itu ada undang-undangnya. Iya. Lo bisa masuk penjara karena Iya. itu. Kalau gue melakukan pada saat itu gue melakukan suka sama suka, semua dapat keuntungan. Bener. Jadi fine aja. Asik, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme. Tai banget di bagian one night stand masih ada aja simbiosis mutualisme. Iya dong. Monja. Sebel gue. Tapi lu pernah mas? Ya? Lu pernah? Gua. Enes? Gimana? Iya dong. Pernah mas? Aduh, di bohong apa aja. Ya coba ya nggak? Oke teman-teman, jadi sampai sini aja dulu Iya. pembahasan cinta satu malam kita. Lanjut lagi di next video berikutnya. Seru, cerita satu malam seru. Lanjut lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Siap. Kalian bisa berbagi pendapat, tulis saja di kolom komen. Kalian bisa setuju dengan pendapat Kak Bobi, pendapat gua, atau tidak. Juga kalian bisa tulis di bawah, kita bisa diskusi sama-sama. Kita bisa sharing sama-sama. Siapa Ya. tahu kan yang ngelakuin juga mau sharing di bawah, ya kan? Wih. Ceritain aja men, gak usah malu. Kayak gua udah. Aib lo percaya deh, Anjir. Aib lo gak kemana-mana kok, Aib lo cuma ada di Di channel ini doang. Bangke. Ya paling dilihat sama berapa ribu lah gitu. Semoga channel ini. Gila lu ya, gue getok lu pakai gelas sama meja lu. Oke teman-teman, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Itu pasti. Dan share. Ya. Share buat teman-teman yang mau lagi mikir-mikir, gue ngelakuin one night stand atau enggak ya. Bisa punya pertimbangan yang lebih luas lagi. Jadi otaknya bisa kebuka seenggaknya. Ambil aja pesan yang baik-baik. Oke, sampai jumpa. Gue Psycho Mars. Gue Bobby. Kita peace out. Ah.